Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nudira Talk, kita jumpa lagi di podcast Nudira Talk episode ke-37 hari ini ya. Luar biasa hari ini nih saya sedang ada di Bali ya. Ada di Bali di tempatnya Bu Iren Maharani Craft ya, adanya di Bali. Produk-produknya tentu produk-produk ya berkaitan dengan handicraft, kemudian nanti Bu Iren lah yang akan jelaskan ya. Jadi ya senang sekali ini saya bisa berada di sini di Maharani Craft untuk menjelaskan bahwa produk-produknya dari Bali sudah diekspor ke mancanegara, nanti bisa memberikan insight kepada teman-teman semua ya. Sebelum itu jangan lupa ya untuk di-subscribe, kemudian di lonceng notifikasinya dihidupkan, dan juga boleh di-share ke teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan nanti teman-teman juga boleh tulis di kolom komen ya, nanti juga akan kami teruskan kalau pertanyaannya untuk Ibu Iren ya. Baik, ini saya perkenalkan Ibu Iren. Nah, Ibu Iren. Halo sahabat Nudira. Nama saya Irene Setiawati, saya dari Maharani Craft, dan ini saya adalah generasi kedua dari Maharani, karena yang punya Maharani adalah bapak saya dari tahun 89. Tahun 89. Iya, tahun 89 legalnya ya, tapi sebelumnya itu Pak Aseng yang mendirikan Maharani Craft itu tentu saja asalnya dari nol dong ya, dari pedagang asong di Pantai Kuta yang menawarkan produk-produk Maharani atau produk-produk kerajinan Bali dan perak Bali kepada tamu yang lagi berlibur di pantai. Itu awalnya dulu. Ya, dari pedagang asong itu kemudian mulai mempunyai modal untuk menyewa toko yang kecil. Di dekat pantai, itu di Jalan Padma. Terus kemudian menjual produk-produk kerajinan dan produk-produk perak. Nah, kita sebenarnya adalah perusahaan jewelry perhiasan perak yang memang dulunya banyak kerjasama dengan perajin perak dan perajin batu. Sejak kita ikut kelas ekspor coaching program, kita menjadi tahu bahwa identitas kita itu ternyata penting, dan kita nggak boleh menjadi palu gada. Jadi katanya fokus sih gitu. Ya. Harus fokus gitu. Nah, jadi yang difokuskan kemudian apa aja itu? Ya. Bu Iren. Yang difokuskan itu adalah karena kita udah punya perajin batu dan perajin perak, itu akhirnya kerajinan yang juga batu-batuan dan juga yang masih ada perhiasannya Pak, seperti ini Pak. Coba nih biar teman-teman sahabat Nudira Talk seperti apa contohnya? Jadi kalau yang ini adalah napkin ring. Jadi fungsinya seperti ini ya. Kalau lihat di restoran itu ya, makan kita di sampingnya ada napkin, terus kemudian supaya bagus pakai napkin ring. Nah ini dari perajin perak yang bikin, dan batunya adalah lokal Indonesia karena kita mau yang lokal. Terus kemudian kita masih buat juga perhiasan. Jadi sejak 2015 saya sendiri menginisiasi brand Manika Jewelry yang membuat perhiasan dengan bahan kuningan. Kenapa kuningan? Karena kalau yang perak udah banyak pemainnya, jadi kita bermain di material yang lain gitu. Nah, hasilnya dari 2015 kita mengeluarkan koleksi itu, kita mendapatkan berkat untuk mengikuti Inacraft di 2016. Nah, berkat untuk mengikuti Inacraft 2016 itu hasilnya ini Pak. Kita dapat Inacraft Award waktu itu. Kemudian kita juga dapat Femina Award untuk koleksi kita yang baru. Gitu. Jadi koleksinya adalah waktu itu batu pirit yang kita buat dalam sangkar yang seperti ini, mungkin bisa dilihatkan. Nah, yang itu kan kristal dalamnya, tapi kita pakai yang batu pirit. Kemudian juga itu buat kalung itu ya? Iya, itu untuk kalung. Nah, jadi
Dari Inacraft 2016 itu akhirnya juga memotivasi kita untuk selalu mengeluarkan koleksi-koleksi baru. Nah, jadi akhirnya kita juga di tahun-tahun berikutnya mendapat Inacraft Award selama 5 tahun berturut-turut. Berturut-turut, wow, luar Jadi biasa. dari Pak. Pantesan ini ada 2016, beberapa, itu bukan satu ya, itu 2016, 2017, 2019, 2022 yang 2022 kemarin ya, dapat juga. yang kita pakai batu satam, Pak. Oh, itu. Iya, pakai batu ya, satam dengan balutan kawat dari Kuningan. Gitu. Jadi ini desainnya dari Bu Iren ini ya? Iya, desainnya. Tapi yang mengerjakan para pengrajin. Iya, yang mengerjakan pengrajin para di. Oke, kemudian yang belinya siapa ini? Kita pasarnya masih lokal. Nah, kita jualan juga ada di Sarinah, kemudian ada di Lakon Kelapa Gading, ada juga di Lakon Bali, kemudian di Mall Alun-Alun Grand Indonesia. Sebentar lagi kita akan masuk di Pendopo, di Mall Alam Sutra. Jadi udah lumayan tuh Pak koleksi kita, dan juga. Dan di antara pembelinya itu juga ada orang asing tentu ya? Iya. Ya. Ada orang asing dan orang lokal. Kalau yang secara rutin ada orang asing beli di sini atau dikirim ke luar negeri? Nah, kalau yang dikirim ke luar negeri, seperti yang saya bilang ya, karena kita adalah pembuat jewelry, jadi ini adalah kancing. Kancing. Nah, kancingnya ini kita yang membuat. Jadi dari perajin kita perajin kerang dan berkolaborasi dengan perajin perak yang membuat perhiasan seperti ini. Ini yang kita ekspor setiap bulan ke Belanda, Pak. Ke Belanda. Ke Belanda. Dan setiap kancingnya ini mempunyai cerita. Oh, jadi bukan sembarang kancing. Bukan sembarang desain. Ya. Nah, kemudian cerita itu disampaikan ke pembelinya melalui. Mereka punya buklet seperti ini. Ada bukletnya itu teman-teman ya. Selain bekerja sama dengan Indonesia, mereka juga kerjasama dengan Nepal dan Pakistan, India. Dibuatlah buku ini menjelaskan masing-masing itu ceritanya masing-masing. Ya. Contohnya seperti apa ceritanya tuh, Mbak Iren? Nah. Ini dalam bahasa Belanda nih Pak. Dalam bahasa Belanda. Iya. Dalam bahasa Belanda gitu ya. Nah ini tuh ada juga yang kecil. Nah ini tadi kan udah agak besar ya sebenarnya. Nah ini kalau kita bilang di perhiasan tuh tingkat kesulitan lumayan Pak. Nah karena dia kecil banget seperti ini, nggak sampai 1 senti. Ya. Nanti buat kancing apa itu, kancing baju? Nanti untuk kancing ini gelang. Gelang. Iya. Untuk kancing gelang. Nah ini yang dari Indonesia seperti ini. Rutin ini ya? Ya ini kerang. Ini kita sejak dari 2014 karena kita pameran di Ambiente di Frankfurt. Di Frankfurt. Jadi dapat pembelinya karena pameran di sana. Karena pameran, ya. Dan ketemu sesudah itu mereka order terus sampai sekarang. Order terus sampai sekarang. Ada masalah nggak dengan pandemi kemarin tetap jalan? Pandemi kemarin agak sedikit slow. Tapi tetap jalan. Tapi tetap jalan. Ya. Tetap jalan. Nah, kalau luar biasa ya teman-teman. Kalau Pak Nur tanya apa sih kira-kira kesan yang paling berkesan ya selama ekspor ini? Nah, ada ceritanya juga. Ceritanya, ya. Karena kita kerjasama dengan Nusa ini sudah dari 2014 ya. Iya. Nah, di 2017 itu mereka tiba-tiba tidak menjawab email saya, Pak. Tiba-tiba. Jadi waktu hari raya, menjelang hari raya itu ya. Jadi kalau yang ini kita term payment-nya itu deposit 50%, terus kemudian setelah barang diterima 7-10 hari setelah dicek akan dikirimkan pelunasannya. Nah, waktu itu kita sudah kirim barang menjelang hari raya, terus kita nagih terus kan, kita nanya terus gitu, gimana dengan pembayarannya seperti itu. Tiba-tiba nggak ada jawaban, hampir selama 3 minggu.
Nah, kita pasti gelisah kan ya. Tiba-tiba memang mereka jawab si merchandisernya itu dan mengatakan bahwa oke, dia minta maaf kalau dia belum bisa jawab selama ini dan hari ini dia baru bisa jawab bahwa perusahaan kami sudah bangkrut. Dinyatakan bangkrut. Saya langsung aduh gitu ya. Kita juga mencari solusi waktu itu. Jadi teman-teman saya mau mengingatkan juga kontrak jangan sampai hilang, PO, bukti pengiriman, terus kemudian bukti order, seperti itu harus semua terdokumentasi dengan baik. Apalagi sekarang kan zamannya pakai WA ya, jangan sampai WA juga perlu kita harus ulang lagi di email. Jadi PO. As per our conversation via WhatsApp tanggal sekian, apa yang dia janji, apa yang kita janji, itu harus dibuatkan semacam di email. Surat confirmation letter namanya. Iya Pak. Iya. Jadi waktu itu saya, aduh, nanya ke siapa ini gitu, dan saya berusaha tenang mengumpulkan semua bukti-bukti bahwa mereka benar-benar order kepada kita, kemudian kita kumpulkan itu semua dan dia menginformasikan untuk mengurus pembayaran selanjutnya akan ditangani oleh, kalau di luar negeri itu namanya curator, kalau curator ya. Akan ditangani oleh curator, emailnya adalah ini. Gitu, diberitahukan. Jadi saya berusaha pada saat itu mengumpulkan dokumentasi sehingga hutang kepada saya itu diakui bahwa mereka mempunyai hutang kepada saya, supaya kalau ada pembayaran saya juga termasuk di dalam daftarnya itu. Iya. Tapi menunggu sekian lama tidak kunjung datang, dan juga saya berusaha untuk menghubungi mentor saya yang di sana. Ternyata tidak ada kemungkinan lain, kita hanya menunggu. Nah, untungnya setelah sekitar 6 bulan itu kita mendapat kabar bahwa ternyata brand itu sudah dibeli oleh distributor Rusia. Jadi sehingga mereka melanjutkan brand itu gitu dengan PT yang lain. Gitu. Nah, karena dia juga berhubungan dengan staffnya ya, istilahnya staffnya atau purchasing-nya yang biasa berhubungan dengan kita, jadi mereka tetap tahu gitu bahwa kita adalah suppliernya. Terus akhirnya kita nyambung lagi Pak. Nyambung lagi. Itu ceritanya ya teman-teman ya. Ada juga liku-liku begitunya ya. Oke. Kalau cerita senangnya, cerita sukanya apa Mbak Iren, ada nggak? Kalau cerita sukanya sih bisa ketemu Pak Nur ya. Kalau cerita sukanya dapat order gitu ya. Iya. Saya pikir ya, setiap kita berusaha itu pasti mengalami siklus ya, kadang kita ada di atas, kadang kita di tengah, di bawah, kemudian dari bawah kita naik lagi ke atas, jangan putus asa dan biasa gitu ya. Oke. Nah, baik teman-teman ya, luar biasa pengalaman Mbak Iren ya. Nah, sekarang ini juga Mbak Iren, yang di belakang Mbak Iren ini apa ini? Nah, bisa jelasin nggak produk-produk apa aja yang ada di sini? Yang ini kerajinan dari Bali ya, lagi musim bebek-bebek untuk dikirim ke Jerman nih Pak. Kirim ke Jerman. Ya. Dari bahan apa itu? Dari bahan kayu Pak. Dari bahan kayu. Ini kerajinan khas Tegal Alang kalau yang ini. Terus kemudian, nah ini ada batu-batu yang seperti ini. Ini buat alas itu ya, yang di meja ini, makan Pak, gitu ya. Alas gelas ya, coasters gitu. Itu dari batu itu ini ya. Ini dari batu fosil namanya. Ya, badar tawon kalau ini. Jadi ininya seperti ini tawon, tapi ini adalah fosil sebenarnya. Fosil Tadinya batunya besar itu ya, dipotong-potong, diiris-iris, kemudian dihaluskan gitu. Kemudian dihaluskan. Nah, ini yang mengerjakan ada di Jawa Timur dan di Sukabumi. Di Sukabumi ya, tapi yang jualnya orang Bali. Ya. Nah, kemudian keunggulan kita ya ini nih Pak, kita sebenarnya ekspor ini untuk pegangan laci. Nah, pegangan laci, bukan lacinya, pegangannya
pegangannya aja. Bukan lacinya, tapi pegangannya aja. Nah, ini teman-teman. Ya. Nah, ini kita kombinasikan. Sebenarnya kalau beli nggak ada nih yang jadi kayak gini. Jadi kita harus mengkombinasikan ini kuningannya, terus kemudian kita taruh kombinasi batu. Ini pembelinya sama dengan yang tadi? Kalau yang ini US, Pak. US. Oh. Iya. Kalau yang ini US. Mereka datang ke sini atau? Kita lewat buying agent, Pak. Buying agentnya Ya, mereka. kita lewat buying agent di Jakarta. Nah, kemudian saya juga mau encourage teman-teman untuk selalu berinovasi ya. Jadi kita selalu mencoba apa yang kira-kira laku di pasar gitu ya. Jadi kita harus riset. Kalau di Nudira pelajarannya riset ya, Pak ya. Riset, ya. Nah pasar, ini juga kita mendapat tutup botol nih. Nah ini US Pak. Yang ini tutup botol. Ya. Yang ininya itu hasil riset itu ya. Iya. Bahwa itu ada pasar seperti ada itu, pasar maka seperti kemudian itu. dibuat. Ya, betul. Oke. Nah, kemudian kalau yang ini kadang-kadang suka dekoratif. Kalau di US itu dia suka dekoratif yang lebih apa ya, natural lah bahannya. Kemudian itu ada candle holder dan sebagainya. Ya, dari petrified wood. Terus kemudian, nah kalau yang ini display untuk cincin atau untuk hiasan aja kayak gitu. Ya, dibuat lancip gitu untuk nyimpan cincin di tasnya ya. Iya. Supaya nggak gampang hilang cincin. Cincin akiknya Pak. Cincin akik. Iya. Terus ini juga ini mangkuk-mangkuk dari batu. Ini mangkuk-mangkuk dari batu petrified wood. Nah ini ke US dan ke UK Pak. Ini udah menjadi rutin. Dan kemudian kemarin waktu pandemi kita dapat customer baru Pak. Customer baru di saat pandemi, tapi kita harus hati-hati. Jadi tetap minta deposit dan juga hati-hati juga dalam PO-nya. Ini mereka untuk digunakan atau di hiasan digunakan, aja? Pak. Digunakan. Digunakan Ya, saya lihat di website ya. Saya lihat di website mereka gunakan. Ya. Dia pakai buat di rumah-rumah atau restoran atau di rumah. Di rumah. Biasanya di rumah-rumah. Ya. Oke. Terus yang ini sudah. Nah, ini yang napkin ring. Nah, ini untuk ini ya. Untuk lilin. Lilin ya. Iya. Lilin. Oke, nah kemudian ada lagi yang ini nih, Mbak, akar-akar ini ya, apa ini? Ini teman-teman, ini akar pohon, ya, jadi akar pohon pun bisa jadi uang sama Mbak Iren ini. Tapi jangan salah itu lihat akarnya, ini ada bagian itunya diukir ini. Jadinya mau saya balik jadi nggak bisa. Nah, nggak apa-apa Mbak. Ya. Tuh ada ukirannya tuh. Ya. Oke, jadi ada ukirannya tuh ya. ya. Kemudian ada lagi yang dari kayu nih Mbak. Nah, ya ini Pak Nur, sebentar ya. Nah, ini desain baru nih Pak Nur. Untuk? Ini yang research-nya di 2021 akhir. Kemudian permintaan desainnya dari mereka, kemudian kita buat sampling ya, terus kemudian kita baru kirim. Nggak langsung cocok nggak langsung itu ya? Jadi, ya nggak langsung jadi order Pak Nur. Direvisi begini, ya, begitu. Ya, terus kemudian kalau yang ini adalah pasarnya USA. Nah ini saya pikir tren ke depan adalah gabungan dari kayu dan rotan. Ada aksen anyamannya. Menjadi style tuh Pak, dan semua adalah natural material. Ya. Oh luar biasa ya teman-teman. Ini kalau yang di atas ini Mbak, kayu ini? Iya itu kayu Pak. Kayu itu zaman dulu suka yang model erosi gitu katanya, namanya bul erosi namanya. Hiasan ya. Kalau ini kayak ada kerang-kerang gitu Mbak? Iya, yang itu kotak perhiasan kombinasi. Perhiasan nempel ya. Ya. Jadi kalau yang di sini adalah ada stok-stok, ada sampel. Ya. Wah, luar biasa nih teman-teman ya. Nah,
Jadi desain itu bisa berasal dari kita, Ya. bisa juga dari pembeli. Buyer. Ya. Dan atau Bu Iren desain itu juga bisa searching ya, Ya. riset, cari ada ini ada pasarnya yang seperti ini, bikin sampel-sampel. Kemarin kan kita diajarin juga bikin sampel-sampel ya, kemudian ditawar-tawarkan. Nah, jangan sampai kita tidak punya sampel baru. Jangan berhenti, intinya. Karena kalau misalnya Pak Nur nih sebagai buyer, kemudian tiba-tiba saya ditanya, oke, Maharani mana sampel barunya? Terus saya baru mulai bikin. Habis waktu dong. Pak Nur kan udah tanyain tempat yang lain juga, nggak hanya tanya. Jadi jangan sampai berhenti berinovasi dan berkreasi. Betul, Pak. Karena setiap 6 bulan mereka pasti akan tanya yang baru koleksi lagi. Barumu mana? Gitu. Kalau kita satu kali tidak ada koleksi, berarti tahun depan kita nggak akan order. Jadi bisnisnya bukan hanya sekedar memproduksi dan menjual, bukan tetapi justru adalah tidak berhenti berkreasinya itu. Betul. Yang dijualnya adalah karya, kreasi itu desain baru. Jadi desain baru. Kalau seandainya pun si buyer itu tidak memilih desain yang kita buat, tapi dia terinspirasi justru, kamu bisa ya buat kayu kombinasi anyaman. Kalau gitu saya mau yang model ini dong. Oke. Jadi belum tentu sampel yang kita ajukan itu yang dia ambil, tapi itu bisa membuat dia punya inspirasi, punya ide, dibuat aja begini gitu ya. Kalau ada inovasi baru, kita harus mencoba untuk menerapkan itu. Apakah nanti yang diorder yang itu atau buyer punya desain sendiri, bisa by proses. Kemudian secara alami juga buyer-buyer juga ada yang datang ke sini langsung ya, karena ini posisi di Bali banyak orang asing datang, itu tentu jadi nilai tambah ya. Selain juga mungkin secara online Maharani juga ya mempromosikan melalui kita ikut INA pameran juga ikut gitu. Jadi teman-teman meraih pembeli itu banyak sekali jalannya banyak, jadi tidak satu jalan dan semuanya harus dilakukan. Iya betul Pak. Pameran, lewat sini, searching juga kemudian promosi online juga kemudian juga promosi yang offline juga Promosi yang offline. Baik, yang di galeri ini yang datang gitu. Umumnya mereka kalau datang ke sini tahu dari mana? Ada yang tahu dari Google, ada yang tahu dari Instagram. Oke. Jadi memang itu jendela kita itu ya. Iya Pak. Jadi harus itu kalau Pak Rahmat yang ngajarin kita. Di-maintain terus itu supaya tampil terus, muncul terus ketika orang mencari. Karena kan di Bali banyak galeri seperti ini ya. Nah, kenapa dia pilih yang ini kan itu. Jadi harus kita update terus. Oke, baik Mbak Iren, mungkin sebagai penutup nih, apa pesan-pesan buat teman-teman ini, teman-teman sahabat-sahabat dari generasi milenial dan sekarang juga generasi Z nah mereka nih banyak yang pengen jadi eksportir, Mbak, apa pesan-pesan buat mereka? Pesannya jangan nunggu webinar aja, tapi action. Nah itu Pak. Mulai dulu aja gitu, mulai dari research pembeli, research produknya, terus kemudian jangan lupa networking, kita juga perlu informasi bisa datang dari pihak mana aja. Terus kemudian jangan lupa kalau ada acara-acara dari Kemenparekraf, kemudian Kemendak, Kemenperin, Kemenkop, semua harus aktif kita ikutin supaya nama kita juga terdaftar terus di mereka. Jadi kalau jangan nunggu kita yang aktif ya, kita yang aktif. Iya, kita yang aktif Pak. Kebetulan kemarin kita lolos kurasi untuk souvenir G20 dengan Smesco, terus kemudian kemarin kita juga baru dapat informasi untuk pameran jewelry di Jakarta Jewelry Fair nanti di bulan Agustus. Jadi bisa datang dari semua aja Pak, itu harus aktif. Tapi kuncinya seperti dikasih tahu sama Pak Rahmat. Company profile harus siap terus. Selalu. Produk katalog harus update. Jadi begitu diminta kita langsung sudah siap. Baik, teman-teman sahabat Nudira Talk mudah-mudahan ini bisa menginspirasi
ya stay tune terus di podcast Nudiratalk ya, jangan lupa di-subscribe, di-share kepada teman-teman yang lain, di-like dan hidupkan lonceng notifikasinya ya. Terus semangat ya. Selamat jadi eksportir. Ya, terima kasih Mbak Iren ya, sampai ketemu lagi di episode yang berikutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.